setia Banten Pos, jumpa lagi bersama saya Mufliha di Banten Pos TV. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh seseorang untuk menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2020. Hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Pemret Banten Pos, yaitu Bang Chandra, yang tentunya akan menyampaikan ringkasan berita ya Bang ya pada edisi hari ini. Sebelum lanjut membaca setiap Banten Pos, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Banten Pos TV karena akan ada program-program menarik lainnya yang akan tayang pada channel YouTube ini. Selain itu, teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ada berita apa nih Bang, di halaman mana dulu kita mulainya? Baik, terima kasih. Hari ini kita punya beberapa berita menarik yang saya kira menarik pembaca untuk mengetahui informasi yang kita sampaikan ya. Okay. Pertama ini dari Cilegon, kita ada berita tentang pembangunan gudang fabrikasi yang dianggap tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan tata wilayah ya RW. Itu ada di Kecamatan Anyar, itu sebuah gudang dari sebuah fabrikasi di wilayah Cilegon itu sampai pembangunan itu merambah ke wilayah pemukiman, jadi itu dianggap tidak sesuai RT RW dan itu dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Selain halaman Cilegon nih Bang, di wilayah mana lagi kita akan memberitakan meringkas berita maksudnya? Kita punya berita di Pandeglang ya, soal ada apa nih Bang di Pandeglang? Pilkada serentak. Sini Bawaslu Pandeglang ini mempunyai catatan khusus tentang Pilkada Pandeglang karena semua kecamatan di wilayah Pandeglang itu dianggap rawan. Ya. Semua kecamatan di Kabupaten Pandeglang itu rawan, terutama pada praktik politik uang ya, money politik ya, itu menjadi sorotan dan menjadi hal yang diantisipasi oleh Bawaslu Pandeglang. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di halaman Pandeglang. Jangan lupa membaca setiap Banten Pos untuk membaca berita selengkapnya ya Bang di koran edisi hari ini. Ya. Selanjutnya Bang, berita apa lagi yang akan diringkas pada hari ini Bang? Untuk hari ini di halaman utama kita, di halaman 1 kita ada berita pilkada lainnya. Ini datang dari Kota Cilegon. Masih Cilegon, tadi ya. Cilegon. Kalau tadi kan Pandeglang ya. Oh iya benar. Ya, sekarang Cilegon, tapi sama-sama dari Bawaslu. Oh gitu. Cuma kaitannya kalau Cilegon ini adalah soal dugaan penggunaan aset negara untuk kepentingan kampanye. Wah, pelanggaran ya Bang ini Bang. Ya, dugaan ya. Okay. Dugaan ini sedang diselidiki oleh Bawaslu. Ada indikasi penggunaan aset negara yang digunakan untuk kampanye. Dan ketika aset negara ini sudah digunakan, ya mungkin kita tahu siapa yang punya potensi menggunakan itu. Untuk membaca berita selengkapnya, pokoknya jangan lupa untuk baca koran kita ya Bang. Iya betul. Ada yang mau diringkas lagi ya Bang? Masih ada. Okay. Kita punya ini juga informasi soal situasi pandemi ini. Ini kan beberapa pemerintah daerah di kabupaten kota maupun provinsi ini kan sedang menyusun anggaran perubahan ya, APBD perubahan. Nah, di sini banyak pihak yang berharap agar APBD perubahan ini bisa difokuskan untuk memulihkan ekonomi dengan memfokuskan pada UMKM. Pemulihan ekonomi dari sektor UMKM. Iya betul. Karena bagaimanapun kan UMKM ini menjadi pilar ekonomi bangsa sebenarnya. Luar biasa. Yang selalu mampu bertahan dan sudah terbukti mampu bertahan di segala krisis. Oke. Masih ada satu lagi, baca setiap Banten Pos, jangan lupa ini ya. Apa nih Bang? Kita masih punya berita kelanjutan dari berita kita kemarin soal
pinjaman daerah ya. Berarti ini running berita Bang? Ya, ini running lanjutan ya. Bahwa kemarin itu kita beritakan bahwa pinjaman daerah yang dilakukan Pemprov Banten ada 4,121 triliun. Ini diajukan ke salah satu BUMN nasional. Dinyatakan kemarin itu ada dugaan tidak sesuai ketentuan. Hari ini ketika ada rapat dengan Badan Anggaran di DPRD Banten, ini Sekda Banten Bapak Al-Muktabar ini berondong pertanyaan sama anggota Banggar terkait sama pinjaman ini. Tapi tentunya Sekda mewakili Pemprov Banten dalam hal ini punya alasan yang membenarkan pinjaman ini dilakukan ya. Untuk alasannya sendiri saya kira pembaca mungkin bisa membacanya lebih jelas di Banten Post edisi hari ini gitu. Bisa dibaca di mana nih Bang? Kita bisa didapatkan di loper-loper terdekat ya, koran cetaknya. Untuk e-papernya, koran Banten Post edisi digitalnya bisa melalui langganan WhatsApp. Nanti mungkin boleh di-share. Linknya nanti akan ada di deskripsi video hari ini Pak. Iya betul. Dan satu lagi bisa juga diunduh di website kami yaitu banpos.com. Kira begitu. Ya. Pembaca setia Banten Post, demikian ringkasan berita yang disampaikan hari ini. Saya Mufliha. Saya Chandra. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.